Bab 2231, Benua Tianmi mendapatkannya. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, melihat cermin itu kembali normal. Kaisar Zhou dengan dingin menyingkirkannya. Dia selalu memandang rendah pengkhianat Buddha Miling, alam semesta yang tak terbatas. Dalam beberapa operasi melawan Sulang, Miling berulang kali menjatuhkan rantai, hampir membunuhnya. Kaisar Zhou yang abadi, yang telah memandang rendah Miling, segera membenci Miling lebih dalam lagi. Ingatkan kamu telah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, kamu hidup atau mati, aku terlalu malas untuk peduli. Pokoknya, menungguku untuk membawa setengah langkah abadi yang kuat di bawah suamiku, maka Sulang pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Petik 2. Kaisar Zhou yang abadi berpikir begitu, dan cahaya dingin yang menggigit melintas di matanya. Segera setelah itu, dia mulai menggunakan kain altar susunan jalan waktu itu untuk membangun lorong ruang waktu yang mengarah ke sumber alam semesta Ming. Di benua Tianmi, biarkan aku melarikan diri. Lalu Sulang, dia benar-benar memukuli Kaisar Zhou yang abadi sampai mati. Juga, Kaisar abadi Zhou diselamatkan oleh Tuan Yuan Ming. Mengapa Tuan Yuan Ming tidak membunuh Sulang dengan lancar? Mungkinkah Tuan Yuan Ming tidak benar-benar bergerak sama sekali? Cara penyelamatan hidup macam apa yang dia tinggalkan untuk Kaisar Zhou? Hei, cara yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan Ming Zhou dapat menghentikan Sulang, dan dia hanya menjatuhkan Kaisar Zhou tanpa membunuh Sulang. Sulang saat ini, harus mengubah target, lakukan padaku. Tapi, apakah aku akan menyerahkan benua Tianmi? Petik 2. Dalam benak Buddha Miling, ada gelombang-gelombang yang bergolak, panik, gelisah, ragu-ragu, dan emosi lain yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Pada saat ini, semuanya muncul dan membuatnya gelisah. Dan tepat ketika Buddha Miling jatuh ke dalam keraguan singkat, Tianmeng di dekat daratan, Sulang telah memulihkan kekuatannya ke kondisi penuh. Semua bawahannya juga meminum banyak pil dan pulih ke kondisi puncak mereka. Keberangkatan, tujuan, benua Tianmi. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan langsung mengirimkan klon ke benua Tianmi, Miling Tianshan. Muncul, Sulang Goblin benar-benar datang untuk membunuhku. Benua Tianmiku, aku tidak berdamai. Miling Buddha sangat ketakutan, dan langsung mulai melarikan diri menggunakan Tian Zutong. Namun, banyak pemburu harta karun terbang-terbang tiba-tiba muncul di sekitar Miling Tianshan, bahkan bergegas ke Miling Tianshan, dan terbang di depan Miling. Itu sangat menipu. Ketika Buddha Miling melihat banyak sekali pesawat terbang layang pemburu harta karun, dia berani muncul tepat di depannya, dan dia sangat marah. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, langsung membunuh pesawat terbang layang pemburu harta karun. Namun, napasnya telah diingat oleh para pemburu harta karun. Saat berikutnya, Sulang, yang digantikan oleh klon, bertukar posisi dengan klon dan muncul di Miling Tianshan. Gemuruh, napas horor jatuh, seluruh dunia bergetar. Napas ini, Sulang sangat kuat, bagaimana dia melakukannya? Lari. Ketika Buddha Miling melihat tanduk Sulang yang tak terbatas, dia langsung ngeri, dan Tian Zutongnya sepenuhnya selesai, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menelannya dan menghilang dari tempat itu. Melarikan diri. Bagaimana jika aku membiarkanmu melarikan diri miliaran tahun cahaya? Selama kamu berada di alam semesta yang tak terbatas, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku sama sekali. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan langsung mengirimkan pesawat terbang layang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Perburuan harta karun yang terbang liar muncul. Fungsi pencarian diaktifkan. Tiba-tiba, perburuan harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbang-terbang ke arah yang sama, yaitu arah benua Tianshuan. Apakah kamu akan pergi ke benua Giok Surgawi? Kebetulan aku mengirim klon ke benua Giok Surgawi, dan aku sedang dalam perjalanan. Petik 2. Sulang mengaitkan sudut mulutnya, dan segera mengirim avatar. Beberapa avatar mengejar Buddha Miling dari benua Tianmi. Beberapa avatar menuju benua Tianmi dari jalan menuju benua Tianshuan, mencegat Buddha Miling. Memanfaatkan waktu untuk mengejar Buddha Miling, Sulang mengirim klon yang tersisa ke berbagai tempat di benua Tianmi, dan mulai memperluas cakupan pengiriman. Karena dia dengan gila-gilaan mengatur formasi di daratan,
formasi yang sama dengan gerakan surgawi, Mi-Ling melarikan diri. Benua Tianmi sepenuhnya ada di tanganku. 4 benua yang hancur di dunia tanpa batas, sekarang ketiganya milikku. Selanjutnya, pindahkan benua Tianmi ke sekitar benua Tianmen. Sulang memikirkannya, dan segera mulai menyebarkan formasi yang bergeser di benua Tianmi. Di sisi lain, Buddha Mi-Ling melarikan diri dengan gila. Selangkah demi selangkah, Anda dapat menyebarkan ratusan bintang. Kecepatan yang mengerikan seperti itu hampir tak tertandingi di alam semesta yang tak terbatas. Namun, di depan fungsi pengiriman klon sulang, itu masih belum cukup. Harus diketahui bahwa Buddha Mi-Ling bergerak dalam jarak yang jauh, tetapi butuh waktu lama untuk menyesuaikan napas. Di sisi lain, klon sulang dikirim satu demi satu, hampir terus-menerus berkedip, dan jarak kedipannya juga sangat jauh. Dan, sulang mengendalikan keberadaan Buddha Mi-Ling, dan hanya masalah waktu sebelum dia menangkapnya. Waktu berlalu, di benua Tianmi, sulang menyusun susunan yang tak terhitung jumlahnya di dalam pikirannya, dan segera berpindah ke tempat berikutnya, terus menyusun susunan. Jumlahnya tak terbatas. Semua orang sangat bersemangat. Hahaha, aku tidak pernah menyangka bahwa keledai botak tua Mi-Ling ditakuti oleh Yang Mulia Sulang. Aneh jika dia tidak lari. Yang Mulia Sulang dapat mengalahkan kaisar-kaisar abadi. Jika bukan karena sarana yang ditinggalkan oleh Kaisar Mingsu, kaisar-kaisar abadi telah membuat pedang Yang Mulia mati. Keledai botak tua itu, bahkan jika dia lari, kemana dia bisa pergi? Yang Mulia Sulang dapat mencapai benua Tianmi dari benua Tianmen dalam sekejap, bisakah keledai botak tua itu melakukannya? Hehe, hari ini keledai botak tua itu pasti akan ditanam di tangan Yang Mulia, dia tidak memiliki restu dari Kaisar Mingsu. Tidak buruk, dan benua Tianmi juga telah jatuh ke tangan Yang Mulia Sulang, yang hebat. Selanjutnya, kita akan pindah ke benua Tianmi dengan Yang Mulia Sulang. Dari perspektif wilayah saja, kita telah mendapatkan kembali 3/4 wilayah. Ada harapan untuk kebangkitan alam semesta tanpa batas. Petik 2 petik 2. Semua orang di pelayaran tanpa batas banyak bicara dan sangat bersemangat. Mereka juga bangga menemani Sulang ke 4 arah. Saat ini, Sulang tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya dan menatap kekosongan alam semesta di luar benua Tianmi. Ketahuan. Petik 2. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, mencibir dan mengaktifkan fungsi penggantian klon. Pada saat yang bersamaan, di suatu tempat yang jauh di dalam kehampaan yang sepi, seorang biksu dengan wajah harta karun yang tegas, wajah giok putih, dan jubah serta jubah Buddha emas putih gemetar. Karena Sulang tiba-tiba muncul dalam pikiran ilahinya. Klon itu adalah klon Sulang. Dia benar-benar mengejarku, dan sangat cepat. Sial, metode apa yang dia kuasai? Tianzutongku sudah menjadi metode perpindahan teratas di alam semesta yang tak terbatas, dan metodenya berkali-kali lebih kuat dari milikku. Hari ini, aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri. Petik 2 petik 2. Buddha Mi-Ling berpikir sedikit putus asa, tetapi gerakannya sama sekali tidak lambat, dan dia terus menggunakan Tianzutong untuk bersiap melarikan diri. Dia bahkan tidak berani membunuh klon Sulang karena dia takut membuang-buang waktu. Namun, tepat ketika dia menggunakan Tianzutong, semua avatar Sulang menggunakan metode waktu dan ruang untuk mengganggu waktu dan ruang di sekitar Buddha Mi-Ling. Meskipun dia tidak dapat menghentikan Buddha Mi-Ling untuk pergi, itu dapat menunda gerakannya. Di level setengah langkah abadi, banyak hal dapat dilakukan dalam 1 milidetik. Buddha Mi-Ling tertunda beberapa saat, dan hatinya tiba-tiba terasa tidak enak, dan kepanikan serta kegilaan pun tumbuh. Tepat saat itu, salah satu avatar Beiying menyelesaikan proses penggantian dan digantikan oleh Infinity yang gigih. Keledai botak Mi-Ling, waktunya bagimu untuk mati telah tiba, jadi lakukan yang terbaik. Suara Sulang menyebar kemana-mana, dengan sedikit niat membunuh dalam ketidakpeduliannya. Sulang, ketika Buddha Mi-Ling melihat tanduk tanpa batas, matanya terbelah dan dia merasa ngeri, dan seluruh dirinya dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan. Dia menyesal karena sebelumnya dia enggan menanggung benua Tianmi dan membuang-buang waktu. Saya menyesal karena belum dapat dengan tegas meninggalkan asal-usul alam semesta dan membunuh Sulang. Tetapi dia tahu bahwa dia sebenarnya telah membuat pilihan terbaik di setiap langkah, dan telah mencoba yang terbaik. Semua yang terjadi padaku, salahkan saja Sulang karena terlalu tidak normal momen berikutnya.
Aturan waktu yang sangat kuat menyelimuti Buddha Miling, langsung menghentikan Tian Zutongnya. Aturan waktu ini berarti, itu adalah sulang yang berdasarkan pada aturan waktu memakan kejahatan, dan menggunakan teknik rahasia waktu yang dikuasainya. Cara aturan waktu yang sangat kuat. Bahkan Kaisar Zhou yang abadi tidak sanggup melakukannya. Buddha Miling bahkan lebih tidak mampu bertarung. Sulang, Natua bersedia menyerah. Laona adalah orang dari alam semesta tanpa batas, dia hanya dipaksa untuk menyerah pada Kaisar Yuan Mingsu. Tapi Laona sama sekali tidak bisa melihat harapan. Dia hanya ingin mempertahankan sebagian kekuatan alam semesta tanpa batas, dan omong-omong, melihat apakah dia dapat melestarikan alam semesta tanpa batas dan mencegahnya dihancurkan sepenuhnya oleh Kaisar Yuan Mingsu. Sulang, semua yang dilakukan Laona adalah untuk alam semesta tanpa batas. Petik 2. Petik 2. Ketika Buddha Miling Tian Zutong diganggu, dia tiba-tiba menatap Sulang dengan ngeri dan putus asa, dan dia mulai memohon belas kasihan di tempat. Diam, aku belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Suara dingin Sulang yang tak tertandingi menyebar ke seluruh alam semesta, membuat kekosongan yang sudah dingin dan sepi menjadi lebih dingin. Tidak hanya itu, dia juga mengangkat pedang Yutian secara langsung, dan menghantam Buddha Miling dengan tebasan. Wow, pedang Poyi yang sangat kuat menebas lurus ke bawah, dan kekuatan yang dibawanya membuat orang merasa hampir memotong alam semesta. Hentikan, hentikan, Buddha Miling berseru berulang kali, dan patung Buddha emas besar tiba-tiba muncul di tubuhnya, sebening kristal tetapi tidak bisa dihancurkan. Gemuruh, pedang Poyi menghantam patung Buddha emas itu dengan keras. Ledakan yang sangat dahsyat itu tiba-tiba teringat. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan menghadirkan gelombang besar berbentuk cincin, yang terus-menerus menyapu. Dan patung Buddha emas yang dipotong dengan pedang patah telah retak tak terhitung jumlahnya, dan langsung berubah menjadi bubuk. Apa, bahkan sekuat itu, setelah melihat pemandangan ini, Buddha Miling tiba-tiba kehilangan suaranya karena ngeri. Dia segera mengerti mengapa Kaisar Zhou akan dikalahkan oleh Sulang. Bersamaan dengan itu, dia secara naluriah menggunakan pertahanannya yang lain. Matahari dan bulan bagaikan sungai, dan waktu bagaikan pikiran. Dinasti Si berbalik, dan sungai kembali. Satu pikiran tentang prajna, pencerahan muncul kembali. Petik 2. Petik 2. Buddha Miling gemetar seluruh tubuhnya, berbicara cepat, dan kata-kata jenaka Buddha yang tak terhitung jumlahnya diucapkan. Tiba-tiba, aliran aturan waktu menyembur keluar, membentuk penghalang arus balik waktu yang kuat. Namun, hanya penghalang waktu tidak dapat menghentikan kekuatan penuh Sulang untuk mematahkan pedang. Hampir dalam sekejap, mematahkan pedang akan menghabiskan waktu melawan penghalang arus, dan terus membunuh Buddha Miling yang tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan berkeringat. Matahari dan bulan seperti aliran, dan waktu seperti pikiran. Dinasti Si berbalik, dan sungai kembali. Ketika Buddha Miling ketakutan, dia menggunakan aturan waktunya sendiri secepat mungkin dalam hidupnya. Penghalang arus balik waktu muncul kembali di depan Poyi Jian. Pedang patah yang dikonsumsi 2 kali memotong penghalang waktu ini, dan kedua belah pihak musnah. Keledai botak tua, berapa banyak pedang yang bisa kau hentikan? Sulang tersenyum meremehkan, meremas tangannya, dan keabadian membuat gerakan yang disinkronkan, mengangkat pedang Yutian raksasa tinggi-tinggi. Sulang, apa yang dikatakan Laona benar. Jika Laona tidak menyerah, Kaisar Yuan Mingsu harus membunuh alam semesta yang tak terbatas sebelum dia menyerah. Laona lah yang berlutut di depannya dan memohon padanya, agar dia melepaskan alam semesta yang tak terbatas untuk sementara waktu. Petik 2. Petik 2. Miling Buddha berkata dengan wajah sedih, seolah-olah dia telah dianiaya sedemikian rupa, itu sungguh menjijikkan. Haha, apakah kamu memohon Kaisar Yuan Mingsu untuk melepaskan alam semesta yang tak terbatas untuk sementara waktu? Keledai botak tua, kamu benar-benar punya muka untuk mengatakannya. Alasan mengapa Kaisar Yuan Mingsu tidak bertindak atas alam semesta yang tak terbatas segera setelah kemenangan itu sepenuhnya karena dia terluka parah dan butuh penyembuhan. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Sulang menatap Miling Buddha dengan jijik, dan langsung melakukan semua teknik rahasia yang eksplosif. Di bawah berkah berbagai seni rahasia, kekuatan keabadian menjadi lebih menakutkan. Terutama di bawah berkah nirwana universal, semua kekuatan yang kuat di keabadian langsung dikosongkan dan langsung dipadatkan pada pedang Yutian tiba-tiba.
Cahaya terang yang tak berujung meledak dari atas pedang Yutian. Energi yang lebih mengerikan beredar di bilahnya, seperti galaksi yang tak berujung. Tidak, tidak, Yang Mulia Sulang, Laona bersedia menjadi anjing budak. Dia penyanyang, merasakan napas yang mengejutkan di pedang Yutian, Buddha Miling tiba-tiba mulai melemahkan kakinya. Ingin menjadi anjing budak, jangan menghina anjing. Nada bicara Sulang acuh tak acuh dan dingin, dan dalam sekejap dia menebas pedang penghancur terkuat. Dengan pedang ini, Kaisar Zhou yang abadi hampir dipenggal. Buddha Miling sama sekali tidak lebih rendah dari Kaisar Zhou yang abadi, bagaimana dia bisa menghentikannya? Merasakan krisis kematian yang sangat intens. Buddha yang berlama-lama itu seperti jatuh ke dalam gua es, dingin di sekujur tubuhnya, ketakutan dan keputusasaan berkembang biak dengan gila di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak berdamai dengan kejatuhan seperti itu. Serangkaian manik-manik Buddha primordial 9 yang dilemparkan olehnya, membentuk penghalang pertahanan yang sangat kuat. Bahkan ada lebih banyak teknik rahasia ajaib yang telah dia tunjukkan. Kekuatan berbagai jalan, kekuatan aturan waktu, kekuatan distorsi alam abadi setengah langkah, dan bahkan kekuatan dupa yang tidak pernah berani dia gunakan semuanya tercurah. Serangan kuat setengah langkah abadi dengan seluruh kekuatannya, gerakannya mengerikan. Dalam sekejap, itu mulai bergetar dengan radius beberapa peta miliar tahun cahaya. Bahkan lebih jauh lagi, ada bidang bintang yang terpengaruh, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan ngeri, hanya untuk merasakan bahwa akhir alam semesta akan datang. Namun, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Dalam menghadapi pengekangan Sulang untuk mematahkan pedang, dia benar-benar rentan. Ditusuk, di antara berbagai metode serangan dan pertahanan Buddha Miling. Karakteristik pengekangan Poyijian ditunjukkan dengan jelas. Tidak peduli bentuk kekuatan apa, bahkan aturan waktu, semuanya dapat ditahan. Selain itu, menggunakan kekuatan dupa di depan Sulang, ini sama sekali tidak ada gunanya. Alam semesta roh virtual terbuka. Setiap dupa langsung dihisap, di bawah Poyijian dan alam semesta roh virtual. Dalam sekejap, serangan dahsyat yang dilakukan oleh Buddha Miling bagaikan lapisan busa yang hancur berkeping-keping. Cahaya pedang yang patah menyinari matanya, membuat pupilnya mengecil seperti kacang. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan serangan Sulang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berjuang keras untuk melawan, dan dia akan tetap rentan. Bagaimanapun juga, semua kekuatan magis telah hancur. Tiba-tiba, hanya tersisa satu penghalang terakhir yang ditinggalkan oleh Buddha Miling, senjata ajaibnya dari manik-manik Buddha alam 9 evolusi. Itu harus diblokir. Sambil berdoa, Buddha Miling memperlihatkan Tian Zutong dan ingin pergi. Namun, pada saat ini, seberkas besar sinar warna-warni tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, Buddha dari tahap awal tertinggi Jiuyan dipenjara dan ditangkap. Penghalang pertahanan yang dibuka oleh manik-manik Buddha langsung musnah dan menghilang. Buddha selamatkan aku. Roh manik-manik Buddha berteriak dengan sangat keras. Namun, Buddha Miling tidak bergerak sama sekali. Kesadarannya sudah dipenuhi oleh keputusasaan yang sangat kuat. Hanya di bawah desakan naluri, terus menggunakan Tian Zutong. Namun, tepat ketika Tian Zutongnya akan berhasil digunakan, pedang patah itu menusuk dahinya. Jangan, Buddha Miling bergumam dengan putus asa, dan kesadarannya langsung jatuh ke dalam kegelapan abadi. Ding, kamu mendapatkan jiwa awal asteris 1, alam semesta kehidupan awal asteris 1, fragmen tubuh awal asteris 32.142.662. Perintah sistem berbunyi serempak, mengumumkan kejatuhan total Buddha Miling di alam abadi setengah langkah. Jika dalam keadaan lain, mungkin Buddha Miling masih bisa bangkit dengan dupanya yang kuat dan mencapai keabadian. Namun, dalam lingkup alam semesta roh virtual Sulang, cara dupa dari Buddha Miling sama sekali tidak berguna. Belum lagi, ada juga fungsi penjarahan yang sempurna untuk mengambil tubuh dan bahkan jiwanya yang hancur secara langsung. Akhirnya terbunuh, pembangkit tenaga alam abadi setengah langkah. Sulang melihat ke tempat Buddha Miling meninggal, dengan sedikit emosi di matanya. Alam abadi setengah langkah hampir merupakan eksistensi terkuat di alam semesta. Karena pembangkit tenaga alam abadi sejati sebenarnya adalah alam semesta berbentuk manusia. Dan kali ini, berdiri di puncak alam semesta, Buddha Miling meninggal di bawah pedang Su Lang. Selanjutnya, kembali ke benua Tianmi. Dengan sebuah pikiran,
Sulang segera mengaktifkan fungsi pengiriman dan penggantian klon, dan kembali ke benua Tianmi. Segera, dia terus menata formasi, dan mulai memilah-milah rampasan yang diperoleh kali ini. Yang tidak diduga Ling Sulang adalah bahwa keuntungan terbesar dari membunuh Mi Ling Buddha ternyata adalah kekuatan dupa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keledai tua botak itu tidak tahu berapa banyak kekuatan dupa yang diperolehnya dari benua Tianmi. Pada saat ini, semuanya diserap oleh alam semesta roh virtual. Namun, sejumlah besar aspirasi dupa khusus dipadatkan dalam urat naga hampa dari kunci yang menusuk hati, pohon 7 harta karun dan labu ungu. Di antaranya, itu adalah yang paling padat dengan labu Zijin. Setidaknya itu adalah kristalisasi dari kemauan dupa 20 hingga 30 juta. Jumlah yang begitu besar benar-benar cukup untuk memperkuat evolusi labu Zijin ke Jiuyan yang terlalu rendah. Tetapi sebelum itu, mari kita tangani sisa rampasannya terlebih dahulu. Petik 2 petik 2. Sulang berpikir dengan penuh semangat, Suan bahkan mengesampingkan masalah pembuluh darah naga hampa untuk sementara. Pandangannya tertuju pada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, sumber Kaisar Xianyuan. Hei, sistem, setorkan semua di Yuan Xianyuan untukku ke dalam keseimbangan. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan segera mengeluarkan instruksi ke sistem. Ding, penyimpanan selesai, saldonya adalah 162 asal alam semesta. Perintah sistem berbunyi. Semua sumber Kaisar Xianyuan disimpan dalam sistem dan secara otomatis diubah menjadi asal alam semesta. Tidak perlu menggunakan metode penyempurnaan balik seperti Mi Ling Buddha dan Kaisar Yuan Mingzu, dan butuh banyak waktu dan upaya untuk melakukannya. Saat ini, angka keseimbangan telah berubah dari 2 digit menjadi 3 digit, sekali lagi melebihi 100. Fungsi sistem dapat ditingkatkan lagi. Namun, Mi Ling Buddha ini agak buruk, dan dia memiliki kurang dari 80 asal kosmik. Sepertinya hidupnya sebagai anjing tidak mudah. Dia pasti telah diperas sepanjang waktu. Dia pantas mendapatkannya. Dengan tanda centang di sudut mulut Sulang, dia segera melihat fungsi sistemnya yang dapat ditingkatkan. Kultivasi 1 klik, klon, dan fungsi penguatan semuanya membutuhkan 1000 asal kosmik untuk maju. Hanya fungsi seni bela diri 1 kunci dan fungsi perburuan harta karun 1 kunci yang dapat ditingkatkan dengan 100. Fungsi seni bela diri 1 tombol adalah level 49. Fitur bonus baru akan tersedia untuk mencapai level 50. Kalau begitu, itu saja, sistem akan meningkatkan fungsi seni bela diri sekali klik. Setelah Sulang memikirkannya, dia segera mengeluarkan instruksi ke sistem. Ding, konsumsi 100 asal kosmik, tingkatkan fungsi seni bela diri sekali klik ke level 50, dan tingkatkan kecepatan latihan menjadi 1500 triliun kali kecepatan latihan dasar tanpa kekurangan bakat. Ding, selamat atas peningkatan fungsi seni bela diri 1 kunci ke level 50. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, seni bela diri 10 hati, teknik kultivasi puncak. Setelah 2 perintah sistem muncul, Sulang tiba-tiba menemukan bahwa penjahat seni bela dirinya telah menjadi 10. Kecepatan fungsi seni bela diri sekali klik telah mencapai 1500 triliun kali. Setelah menggunakan bonus seni bela diri 10 hati, itu langsung meningkat 10 kali lipat, mencapai 15.000 triliun kali. Kecepatan seni bela diri yang sangat mengerikan. Semua latihan dasar akan selesai dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, juga mendapat fungsi bonus yang lebih kuat. Saat ini, informasi yang diberikan oleh sistem, Sulang telah sepenuhnya memahami informasi tentang teknik kultivasi puncak, latihan puncak, fungsi pasif, latihan yang dipraktikkan oleh master digabungkan menjadi satu melalui tungku metode gong, untuk membentuk metode gong, 10.000 hukum menjadi satu, dan semua latihan dalam kesatuan hukum Wan akan ditingkatkan ke tingkat tertinggi tingkat latihan tingkat lanjut. Sederhananya, latihan apapun yang pernah dipraktikkan Sulang, saat ini, semuanya menjadi latihan tingkat primordial. Termasuk latihan tingkat rendah yang dipraktikkan saat pertama kali melangkah ke jalan seniman bela diri. Ini terlalu dibesar-besarkan. Tanpa diduga, semua latihan yang telah kupelajari telah menjadi latihan yang terlalu mendasar. Di masa mendatang, aku akan berlatih latihan umum itu, bisakah aku juga mempraktikkannya sebagai latihan yang terlalu mendasar? Nilai dari latihan apapun yang aku peroleh akan diperkuat ke tingkat primordial. Aku akan mengambilnya. Ini sangat menakjubkan,
ini layak mendapatkan fungsi bonus seni bela diri 1 kunci 50 level, meledak, meledak. Sulang melihat informasi penjelasan tentang fungsi baru itu di benaknya, dan dia tercengang dan gembira. Pada saat yang sama, dia juga sangat jelas merasakan kehangatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Arus hangat ini, itu adalah keuntungan mengerikan yang dibawa oleh latihan tingkat menengah dan rendah yang telah dipraktikkan setelah dipromosikan menjadi latihan tingkat terlalu rendah. Sampai sekarang, Sulang tidak tahu berapa banyak latihan yang telah dia latih. Bagaimanapun, saya telah berlatih lusinan latihan yang terlalu mendasar. Tingkat tak bertuhan, tingkat Kaisar Agung, latihan berikut ini benar-benar tak terhitung jumlahnya. Saat ini, semua latihan ini ditingkatkan ke tahap awal, dan manfaat yang dibawanya hampir tak terlukiskan. Dalam arus hangat yang tak terhitung jumlahnya itu, tubuh Sulang meningkat pesat. Tidak hanya kekuatan tubuh, kualitas sel, tetapi juga jumlah sel. Awalnya, jumlah sel Sulang telah mencapai 170 Gai yang sangat mengerikan. Sekarang latihan pembentukan tubuhnya telah diperkuat ke tingkat primordial, dan jumlah selnya telah meningkat pesat dalam kelipatan geometris. Ketika turbulensi latihan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Sulang, jumlah selnya telah meningkat secara langsung puluhan kali lipat, mencapai 10.000 Gai. Jumlah sel yang sangat besar itu hampir 1000 kali lipat dari para prajurit dengan level yang sama. Saat ini, sel-sel ini masih dalam keadaan baru lahir, di tengah sel-sel yang matang, namun mereka tidak dapat memberi Sulang banyak kekuatan tempur. Tetapi, kemunculan sel-sel ini secara langsung meningkatkan potensi Sulang lagi. Saat ini, dia akan menyentuh jalan keabadian. Apa yang dipupuk oleh jalan ini? Itu adalah jalan alam semesta. Semakin banyak sel, semakin banyak dunia dinding kristal yang akan terbentuk, dan alam abadi yang lebih kuat yang disebut alam semesta humanoid akan semakin kuat. Sulang sudah berspekulasi. Alasan mengapa Kaisar Yuan Mingzu memburu alam semesta alami adalah untuk menebus alam semesta humanoid miliknya sendiri. Mungkin karena jumlah sel Kaisar Yuan Mingzu terlalu sedikit di awal, yang menyebabkannya menjadi relatif lemah setelah menerobos ke alam abadi. Sekarang kebalikannya, untuk merebut inti alam semesta dan menebus potensi fundamental seseorang. Pendekatan Kaisar Yuan Mingzu adalah untuk mempromosikan terlebih dahulu dan kemudian menebus. Ya, bagi para kultivator biasa, mampu mencapai alam keabadian sudah sangat sulit. Pola menerobos dan menebusnya mungkin sudah menjadi norma. Jalur kultivasi seperti milikku benar-benar seperti kepompong bagi mereka. Petik 2 petik 2. Sulang berpikir begitu dalam hatinya, Suan. Bahkan memanggil panel atributnya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, Qian Taichu. Level serangan, Jiuyan Taichu++. Level pertahanan, Jiuyan Taichu++. Level senfa, Jiuyan Taichu++. Level ketahanan, Jiuyan Taichu++. Level jiwa, alam nirwana murni plus. Menguasai teknik sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, level abadi, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 50, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 50, fungsi pengiriman klon, level 49, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 48, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi penguatan 1 kunci, level 30, fungsi pemurnian 1 kunci, level 41, fungsi pemurnian 1 kunci, level 42, fungsi pemurnian 1 kunci, level 43, fungsi pemurnian 1 kunci, level 44, fungsi sintesis 1 kunci, level 45, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 46, fungsi penguatan 1 kunci, level 47, fungsi pemurnian 1 kunci, level 48, fungsi pemurnian 1 kunci, level 48, fungsi pemurnian 1 kunci, level 49, 10, 1 fungsi dekomposisi kunci, tanpa level. Telah mencapai batas tahap evolusi 9. Hanya sedikit, aku mencapai keadaan setengah langkah abadi yang sebenarnya. Ketika aku berkultivasi ke tahap awal primordial Bayan, aku pasti akan dapat memasuki tingkat setengah langkah abadi. Sulang melihat panel atributnya dan mengangguk puas. Segera setelah itu,
Pandangannya tertuju pada harta karun dan harta surga dan bumi itu. Ada banyak produk jadi dari harta karun yang diperoleh dari Buddha Miling. Bagaimanapun, keledai tua botak itu adalah orang kuat setengah langkah abadi, yang telah hidup selama lebih dari 8 miliar tahun. Meskipun tidak sebagus sulam untuk alat pemurnian alkimia, sangat mungkin untuk memurnikan pil dan senjata taichu kualitas biasa. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Buddha Miling memurnikan sejumlah besar obat-obatan jadi dan artefak Buddha, namun, benda-benda ini adalah harta surgawi bagi taichu biasa. Di mata Sulang, itu adalah pemborosan material dan hal-hal yang kejam. Pencapaian alkimia Miling benar-benar sampah. Untungnya, aku memiliki fungsi dekomposisi kunci, kalau tidak, aku tidak akan dapat memaksimalkan nilai harta karun yang sudah jadi ini. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan segera membongkar semua obat-obatan yang sudah jadi, artefak Buddha, dan beberapa pagoda dan kuil Buddha yang mirip dengan senjata ajaib. Tiba-tiba, material yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang penyimpanan Sulang, menumpuk menjadi benua. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan untaian manik-manik Buddha primordial 9 yan dari Buddha Miling. Aku akan menyerah padamu, Yang Mulia Sulang. Petik 2 petik 2. Begitu manik-manik Buddha dikeluarkan, Kiling sibuk menyerah pada Sulang. Testut, benar-benar ada sejenis anjing untuk siapapun pemiliknya. Tuanmu, Miling, adalah bocah anti kerangka, dan kau juga bocah anti kerangka. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Sulang tersenyum dingin, menatap roh manik Buddha dengan jijik, dan mengaktifkan fungsi dekomposisi satu tombol. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat misterius dan kuat menyelimuti manik Buddha 9 yan. Jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Yang kecil bisa menggembalakan orang percaya yang tak terhitung jumlahnya untukmu, dan biarkan mereka memberimu dupa semaksimal mungkin. Petik 2 petik 2. Manik Buddha 9 yan ketakutan dan membuat tangisan yang sangat menyedihkan dan rendah hati untuk belas kasihan, namun, Sulang mengabaikannya sama sekali. Berbicara tentang menggembalakan orang percaya, dia memiliki sarang ibu bulan dan Luo Yujing. Di antara mereka, sarang ibu dapat berspora sendiri dan berkembang menjadi makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, fungsi dekomposisi satu klik menguraikan manik Buddha alam evolusi 9 menjadi bahan yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan harta Kaisar Zhou lagi. Harta ini juga berada di alam transformasi 9, memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Namun, di bawah pohon 7 harta karun, dia masih tidak bisa lepas dari cengkeraman Sulang, dan dia langsung dihabisi. Alasan mengapa dia tidak membongkar harta karun ini seperti pedang surgawi Ji Yuan. Itu karena Sulang berencana untuk menginterogasinya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Saat ini, setelah Ji Yuan Baoyi dibawa keluar, Kiling tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis kecil, berlutut dengan menyedihkan di depan Sulang. Sulang melihat pemandangan ini dengan seringai di sudut mulutnya. Tanpa menunggunya berbicara, tiba-tiba teringat sesuatu dengan teriakan tajam. Suara bisikan, orang abadi yang telah hidup selama ratusan juta tahun sungguh menyedihkan. Xiaoyou berlari keluar dari tubuhnya, dan berteriak pada Ji Yuan Baoyi. Tiba-tiba, roh Ji Yuan Baoyi sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus terus berpura-pura menyedihkan atau apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat kebingungan, Ji Yuan Baoyi Kiling hanya bisa berlutut lebih rendah hati, dan tidak berani menelan seteguk pun. Xiaoyou mendengus dingin, hanya melayang ke samping, menatap roh itu. Jawab beberapa pertanyaanku. Jika itu membuatku bahagia, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Sulang menatap roh itu dan berkata dengan ringan. Ya, Ji Yuan Baoyi Kiling segera mengangguk, tetapi tidak berani berbicara terlalu banyak. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Yuan Mingsu? Tanya Sulang. Kembalilah ke Yang Mulia Kaisar Zhou. Kaisar Yuan Mingsu adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati, yang telah memburu banyak alam semesta alami, dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam abadi. Ada banyak kekuatan alam abadi setengah langkah di bawah komandonya, beberapa adalah kekuatan lokal alam semesta Yuanming, dan yang lainnya adalah kekuatan alam semesta alami lainnya yang menyerah kepadanya. Setelah pertempuran alam tanpa batas, sisa yang kuat telah dikirim kembali ke alam semesta Yuanming olehnya, hanya menyisakan Kaisar Zhou yang abadi untuk menekan benua Tianting.
Di sisi lain, Kaisar Yuan Mingzu melakukan retret selama miliaran tahun, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke benua rusak alam tanpa batas. Menurut tebakan kecil, Kaisar Yuan Mingzu seharusnya dapat segera menyelesaikan pelatihan terbalik di benua Tianshuan. Ketika roh peralatan harta karun Jiuyan mengatakan ini, dia berhenti, dan bahkan Kaisar Abadi Zhou tidak terlihat oleh Kaisar Mingzu. Dia hanyalah senjata Kaisar Abadi, dan dia hanya tahu ini, tes-tes. Berburu banyak alam semesta alami, hebat. Sulang menyipitkan matanya, dan tatapan bermartabat melintas di matanya. Alam abadi yang kuat adalah alam semesta humanoid, mengandalkan perburuan alam semesta alami lainnya atau alam abadi yang kuat untuk meningkatkan diri. Kaisar Yuan Mingzu mampu berburu banyak alam semesta alami, dan dia pasti telah mengalahkan banyak pembudidaya kuat seperti pendahulu Kaisar Infinity. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat bahkan di alam abadi. Benar, apakah kamu tahu bagaimana alam semesta tanpa batas menuju alam semesta Yuanming? Sulang memutar matanya dan bertanya dengan suara dingin. Ini, si kecil hanya tahu bahwa untuk melintasi dinding kristal antara alam semesta alami, kamu harus bergantung pada kekuatan jalan waktu. Dengan kata lain, itu hanya dapat dilakukan dengan cara dan harta dari alam semesta abadi yang kuat atau alam semesta abadi yang kuat. Jiu Yan Baoyi berkata dengan gemetar. Jalan waktu, aturan waktuku masih jauh dari jalan waktu. Alangkah hebatnya jika aku bisa pergi ke alam semesta Yuanming. Memanfaatkan ketidaknyamanan Kaisar Yuan Mingzu di benua langit surgawi, aku menyalin rumahnya dan mencuri sarangnya. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya. Sulang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan segera menatap Jiu Yan Baoyi lagi. Apakah kamu punya informasi berharga? Kecil, masih tahu. Jiu Yan Baoyi merasa bahwa dia berada di titik kritis lagi, dan dia ketakutan. Apa lagi yang kamu tahu? Mata Sulang berbinar, cepat, bicaralah dengan cepat. Si kecil juga tahu beberapa privasi Kaisar Abadi. Ada potret dan video, apakah kamu ingin melihatnya? Jiu Yan Baoyi berkata dengan gemetar, matanya dipenuhi dengan permohonan. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki hal yang lebih berguna bagi Sulang. Privasi Kaisar Zhou. Para hantu tertarik. Sulang tiba-tiba memutar matanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiu Yan Baoyi. Bersamaan, privasi Kaisar Zhou yang abadi. Berkat apa yang kau katakan, apakah tuan rumahku adalah tipe orang yang akan tertarik? Berani bersikap kurang ajar di hadapanku, itu benar-benar mencari kematian. Melihat roh Jiu Yan Baoyi, Xiaoyu menjambak rambut Sulang. Ahem, membusuk. Sulang tersenyum kosong dan langsung mengaktifkan fungsi pembusukan sekali klik. Wow, kekuatan misterius dan mengerikan turun ke tubuh Jiu Yan Baoyi. Jangan, Jiu Yan Baoyi menjerit putus asa, yang akhirnya benar-benar berkurang menjadi bahan mentah yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah kau bilang tidak? Sulang tersenyum dingin, dan kemudian memilah bahan-bahan dalam kategori yang berbeda. Untuk harta karun 9 yan ini, dia memang harta karun yang sangat kuat, tingkatnya terlalu rendah, dengan pertahanan yang luar biasa. Tetapi, dia juga senjata Kaisar Zhou yang abadi. Mungkin itu akan kembali suatu saat nanti, dan menyimpannya hanya akan menambah bahaya tersembunyi. Belum lagi, bahkan jika Sulang membutuhkan pakaian pertahanan yang kuat, apakah dia akan menyempurnakan yang baru sendiri dengan bahan-bahan yang terurai? Memperbaikinya sendiri, memperbaiki bentuk apapun yang kau inginkan. Qiling juga sangat setia dan tidak memiliki bahaya tersembunyi sama sekali. Tentu saja, perisai bermata 8 Yutian Jiao Sulang, perisai pertahanan dengan karakteristik yang kuat, tidak membutuhkan lebih banyak harta karun pertahanan. Selanjutnya, saatnya untuk mengembangkan dan memperkuat senjata lagi. Kali ini benar-benar ada banyak senjata yang dapat berevolusi dan diperkuat. Sulang terkekeh, lalu mengeluarkan senjatanya. Setelah membunuh Miling, harta karun yang diperoleh luar biasa. Ia juga membongkar 2 senjata dari alam awal primal Jiuyan, dan material surgawi serta harta karun bumi yang diperoleh dapat mengembangkan banyak senjata. Yang pertama adalah pedang Yutian. Berikutnya adalah perisai 8 sisi Tianjiao. Lalu ada senjata seperti Infinity dan Labu Zijin. Mempertimbangkan kemungkinan material yang tidak mencukupi, Sulang memutuskan untuk menggunakan baja yang sama bagusnya dengan bilahnya dan menggunakan material di tempat yang paling hemat biaya. Lalu, sistem, mulai fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Dengan sebuah pikiran,
Sulang mengatur ulang penguatan pedang Yutian terlebih dahulu, dan segera material yang tak terhitung jumlahnya dikembalikan ke ruang penyimpanan segera setelah itu. Mulai fungsi evolusi senjata, hanya pertahankan karakteristik yang ditentukan, kembangkan pedang Yutian. Sulang mengeluarkan instruksi di dalam hatinya, dan sistem segera mulai mengeksekusi. Ding, konsumsi jiwa awal asterisk 9866, bintang hati Yuhengyu material dasar asterisk 16884. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi senjata awal Jiuyan. Ding, tidak cukup material untuk berevolusi. Perintah sistem muncul. Di ruang penyimpanan, material yang tak terhitung jumlahnya menghilang secara langsung, berubah menjadi energi misterius menjadi pedang Yutian. Pedang Yutian langsung berevolusi menjadi alam 9 evolusi, mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Wow, masternya luar biasa. Xiaoyou menjadi lebih kuat lagi. Xiaoyou awalnya sedikit marah karena semangat pakaian harta karun Jiuyan. Dia senang ketika pakaian harta karun Jiuyan dibongkar, dan saat ini dia sudah bersemangat. Jangan terlalu bersemangat, kamu belum mulai memperkuat. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera mengeluarkan instruksi ke sistem, mulai fungsi peningkatan satu tombol, target, pedang Yutian. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Dua perintah sistem datang, dan pedang Yutian langsung diperkuat 2 kali. Levelnya telah mencapai alam abadi 9. Pada saat ini, dia diperkuat 2 kali, dan dia segera secara resmi memasuki alam abadi setengah langkah. Wow, Xiaoyou telah mencapai alam abadi setengah langkah. Sekarang aku bisa membantu Tuan menebas musuh dengan lebih mudah. Xiaoyou merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dia sangat bersemangat, dia langsung menggantung di leher Sulang. Berbahagialah, haha. Sudut mulut Sulang berkedut, membiarkan Xiaoyou melempar. Segera setelah itu, dia mengambil perisai 8 sisi di atas langit. Melihat Xiao Yuai di tubuh Sulang, Qi Ling Ajia tidak berani mengganggunya, dan hanya memberi hormat di tubuhnya. Ayah, bersiaplah. Sulang tersenyum tipis, mengatur ulang dan memperkuat terlebih dahulu, lalu mengembangkan dan memperkuatnya. Tiba-tiba, efek penguatan perisai bermata 8 milik Tianjia menghilang, dan jatuh dari puncak tahap Jiuyan ke tahap ke-8. Kemudian level dasar berevolusi ke tahap utama Jiuyan melalui fungsi evolusi. Pada akhirnya, levelnya telah memasuki keadaan setengah langkah abadi. Ajia, terima kasih guru. Selama Ajia tidak mati, dia tidak akan membiarkan tuannya menderita celaka. Ajia berterima kasih kepada Sulang di dalam tubuhnya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Baiklah, aku sangat optimis padamu. Sulang tersenyum, dan mengembalikan perisai bersisi 8 itu ke pakaiannya, membentuk pola perisai. Sulang sangat puas dengan perisai bersisi 8 Tianjiao. Dalam hal pertahanan, perisai itu tidak akan kehilangan rantai dan akan selalu memblokir serangan pertama kali. Saat ini, perisai bersisi 8 Tianjia mencapai level setengah langkah abadi. Itu dia, kecuali jika dikepung oleh banyak pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi, atau pembangkit tenaga listrik abadi yang sebenarnya turun, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dengan perisai bersisi 8 surgawi, aku khawatir fungsi pengganti kematianku tidak akan lagi dipicu di masa depan. Sulang tersenyum dalam hatinya, dan tatapannya langsung tertuju pada keabadian. Saat ini, 120.000 bagian dari angka tak terbatas semuanya mencapai level pertama Yiyan Prime. Dan keseluruhannya telah diperkuat 5 kali lipat. Dengan tidak adanya pemain yang kuat, ada juga kekuatan tempur yang kuat dari alam primordial Jiuyan. Saat ini, Sulang akan meningkatkannya ke babak baru. Sistem, mulai, fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Mata Sulang memadat, dan dia menggunakan metode yang sama untuk meningkatkan pedang Yutian dan perisai bermata 8 surgawi untuk mulai meningkatkan keabadian. Tetapi, bahan yang tersisa tidak cukup untuk mengembangkan keabadian ke tingkat tertentu. Lagi pula, dia memiliki 120.000 bagian. Masing-masing adalah bagian dari tingkat primordial. 120.000 bagian berevolusi bersama, jadi terlalu banyak bahan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Sulang memilih beberapa bagian inti yang lebih penting untuk evolusi. Di antaranya adalah Tai Timur, Devouring Evil, dan lebih dari 14.000 klon dirinya sendiri. Serta Chu Xiaobei, Ji Ruxue, Yan Hengxing, Jiang Wenzheng, dan seterusnya.
Bagian-bagian yang dimasuki oleh para pejuang periode kuasi primer ditunda sementara. Setelah fungsi evolusi diaktifkan 16.000 bagian dari Infinity tiba-tiba berevolusi ke tahap kedua dari dinasti Yan kedua. Dan 3 bagian inti, bagian yang ditempatkan oleh Dewa Sulang dan bagian yang ditempatkan oleh Eastern Tai dan Evil Devouring telah berevolusi ke tahap primordial Sanyan. Setelah evolusi selesai, kekuatan Boundless tiba-tiba pulih dengan sangat baik. Segera, Sulang telah memperkuatnya tanpa henti. Menyelesaikan 5 kali penguatan, kekuatan Infinity segera melampaui masa lalu dan mencapai ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Dongfang Tai dan Jiu Xie ditempatkan bersama sebelumnya, kekuatannya mencapai tingkat puncak dari keadaan abadi setengah langkah. Saat ini, tidak ada Eastern One, hanya pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah dari Evil Devouring, dan kekuatannya telah mencapai tingkat puncak abadi setengah langkah. Kekuatan semacam ini hampir dapat mengalahkan sebagian besar keabadian setengah langkah. Tambahkan kata-kata pedang Yutian dan perisai bermata 8 Tianjiao. Sulang sudah tak terkalahkan di bawah alam abadi saat ini. Saat ini, rasakan kekuatan Infinity dari jatuh hingga melampaui, berdiri di puncak yang baru. Semua orang di Infinity tercengang, terutama memakan kejahatan. Dia belum pernah melihat adegan di mana Sulang dipromosikan menjadi senjata, dan bosnya benar-benar kosong saat ini. Apa yang terjadi tadi? Kenapa? Kekuatan Boundless akan tiba-tiba melemah, dan kemudian tiba-tiba menjadi lebih kuat, bahkan jauh lebih dari sebelumnya. Yang Mulia Sulang yang menggunakan cara yang tidak masuk akal. Hai, Yang Mulia Sulang benar-benar terlalu kuat. Sekarang, selama dia menguasai Time Dao, dia akan sepenuhnya memiliki ibu kota Kaisar Yuan Mingsu. Yang Mulia Sulang benar-benar fajar alam semesta tanpa batas. Sangat bagus bahwa saya dapat bergabung dengan bawahan Yang Mulia Sulang. Petik 2 petik 2. Beating Evil merasakan puncak abadi setengah langkah dari Boundless, kekuatan alam yang hampir abadi. Setelah banyak keterkejutan, ekstasi tanpa akhir muncul. Untuk Sulang, dia juga menyerah dengan tulus. Dia berpikir dalam hatinya bahwa jika Sulang benar-benar mengusir atau hanya membunuh Kaisar Yuan Mingsu di masa depan, dia tidak akan meninggalkan Sulang untuk mencari kebebasan apapun. Pada saat yang sama, tatapan Sulang jatuh pada latihan yang direbut dari kekuatan utama lagi. Dari keluar dari tanah pengasingan, membunuh 14 Master 9 Yan dan 8 Yan seperti Sang Mozuo, hingga sekarang membunuh Miling, semuanya berjalan lancar, dan waktunya sebenarnya tidak terlalu banyak. Selama waktu ini, dia tidak punya lebih banyak waktu untuk memeriksa latihan yang baru saja dia dapatkan. Waktunya untuk mengosongkan. Kebetulan saja ia dapat memilah-milah latihan yang baru diperoleh dan klasik dari formasi alkimia. Kali ini, ia membunuh Miling, penguasa benua Tianmi, dan memperoleh warisan lengkap dari sekolah Buddha Tianmi, dan Sulang tidak akan melepaskannya. Ia tidak akan seperti itu karena hal-hal yang ia peroleh dari Miling adalah ajaran Buddha. Ia tidak akan menggunakannya atau mempelajarinya, ia akan menjadi kurang bertele-tele. Pengetahuan tidak berbahaya dan tidak bersalah. Terutama ajaran Buddha, ia benar-benar menuntun orang kepada kebaikan, jalan untuk memberkati dunia. Agama Buddha Tianmi dan keledai botak Miling tidak menyadarinya, tetapi untuk memaksimalkan manfaatnya, semuanya telah berubah. Dan di alam semesta dan Tian Sulang, ada seorang Buddha sejati yang benar, seorang biksu yang memiliki hati yang benar. Biksu Xinzeng adalah biksu suci reinkarnasi di Kuil Leiyin, tanah pengasingan. Ia dapat menerobos hidup dan mati dari 100 generasi, memahami kebenaran ajaran Buddha, dan di tanah pengasingan, melawan Kuil Leiyin dan ajaran Buddha Tianmi dengan kekuatannya sendiri. Dharma itu akhirnya dapat diserahkan kepadanya untuk diamankan. Meskipun di alam semesta kehidupan dan alam semesta dinding kristal saya, tidak ada dupa yang dapat lolos dari menelan alam semesta halus. Tetapi beberapa makna mendalam dalam agama Buddha juga sangat dihargai. Mungkin, di alam semesta kehidupan dan alam semesta dinding kristal saya tanpa dupa, agama Buddha akan mengambil jalan yang berbeda. Dan hati yang benar, adalah pelopor dan pemimpin jalan ini. Sulang berpikir demikian dalam hatinya, Suan bahkan mulai menghitung latihan. Dan kali ini, Sulang tidak hanya menghitung latihan yang baru dipanen, tetapi juga mengeluarkan semua latihan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Karena, dia sekarang memiliki fungsi, teknik kultivasi puncak.
Latihan apapun dapat langsung dipromosikan ke latihan utama selama telah dipraktikkan dan dimasukkan ke dalam kebenaran mendalam tak terbatas.